Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam eh, teman-teman kelompok saya. Saya atas nama Amir Maulana, stam KEF 551230039 akan eh, menseminarkan proposal penelitian saya sebagai bentuk untuk sebagai dengan tujuan submission untuk tugas metode penelitian yang kelima. Dan ini adalah judul saya, judul proposal atau judul dari penelitian saya yaitu mitigasi halusinasi large language model pada domain pemrograman. Ya, jadi ini merupakan analisis integrasi terhadap arsitektur agentic RAG. Jadi RAG ini adalah Retrieval Augmented Generation, di mana AI akan mencari informasi di luar data trainingnya menggunakan beberapa tools-tools. Nah, sebentar akan kita bahas. Kemudian dengan mekanisme self-correction berbasis case-based reasoning atau CBR dalam tingkat repository. Repository yang dimaksud adalah dalam tingkat repository eh, pemrograman oleh si user. Kemudian pertama kita akan terlebih dahulu membahas terkait latar belakang masalah. Jadi sebenarnya apa dampak dari halusinasi kode itu yang pertama. Jadi kesalahan logika dari large language model atau API knowledge conflict saat sedang menjadi asisten pada saat proses codingan khususnya dalam dunia pemrograman itu seringkali memicu kerugian finansial. Bahkan baru-baru ini ada informasi, ada berita bahwa salah satu tools LLM itu baru saja melakukan halusinasi atau eh, melakukan sesuatu di luar perintah sehingga bahkan menghapus database eh, produksi sampai ke backup-backupnya. Nah, itu salah satu dampak dari halusinasi yang disebabkan oleh LLM itu sendiri. Kemudian keterbatasan RAG statis. RAG konvensional atau Retrieval Augmented Generation yang kita kenal itu gagal memetakan dependensi lintas file pada repositori yang dinamis. Maksudnya seperti apa? Ketika ada cukup banyak file di dalam satu repo atau satu code base, terkadang LLM menjadi kurang uh, kurang apa hyper apa namanya menjadi kurang inisiatif atau bisa dibilang malas sehingga menyebabkan halusinasi yang di mana dia hanya mengasumsikan perintah atau hal yang akan dia lakukan berdasarkan uh, pengetahuannya saat itu. Jadi tanpa menggunakan tools yang tadi kita sebut itu pada saat proses generation. Kemudian kelemahan self correction murni. LLM yang mengevaluasi dirinya sendiri itu rentan terhadap confirmation bias tanpa adanya memori persistent atau ground truth. Kemudian yang terakhir itu urgensi penelitian diperlukan arsitektur cerdas yang mampu bernavigasi secara otonom atau agentic sekaligus mengingat solusi historis. Jadi yang sekarang itu baru ada di agentic, arsitektur cerdas sekarang sudah cukup mampu bernavigasi secara otonom, tetapi perlu arsitektur di layar dasar itu yang bisa juga mengingat solusi historis atau dalam artian case based reasoning. Kemudian fokus rumusan masalah, ini pertanyaan rumusan pertanyaan. Galan RAG tradisional. Mengapa arsitektur RAG statis cenderung gagal dalam dan memicu halusinasi pada dependensi kode tingkat repositori? Kemudian yang kedua, efikasi filter metakognitif. Dan yang terakhir itu adalah peran memori case-based reasoning. Sejauh mana mekanisme self-correction berbasis CBR itu mampu meningkatkan kebenaran fungsionalitas kode. Kemudian state of the art itu SOTA di laporan itu terdapat sekitar 20 karena diminta oleh Bapak sebanyak itu. Tapi yang saya tampilkan di PPT hanya berjumlah 3 saja. Ini yang utama atau mungkin bisa dibilang saya sebut pada bagian pendahuluan. Nah, ini ada taksonomi deteksi dan koreksi, menyediakan teori umum
atau tidak ada framework eksekusi kode spesifik. Nah, itulah research gap yang saya temukan dari peneliti atau apa, paper pertama. Yang kedua pun begitu, saya melihat bahwa belum mengintegrasikan siklus CBR atau case-based reasoning secara eksplisit. Dan yang ketiga, itu dia sudah mengimplementasikan atau fokus pendekatan yang berada pada metakognitif RAG, namun gap-nya adalah dia hanya fokus kepada evaluasi retrieval text tanpa koreksi post generation persistent. Posisi penelitian, novelty atau kebaruan. Nah, penelitian ini menempati interseksi yang belum pernah terjamah antara kelincahan autonomous agent dengan kekakuan referensi case-based reasoning. Inovasi utama terletak pada penciptaan sebuah pipeline inferensi tertutup, di mana agen tidak hanya mencari konteks secara cerdas, tapi juga mengingat atau bahkan merevisi kesalahan sintaksis merujuk pada memori historis atau case library sebelum output disajikan. Kemudian kerangka pemikiran sistem. Yang pertama, satu agentic RAG modul menerima query, query dalam artian mungkin bisa kita anggap sebagai from user yang kemudian diterjemahkan ke dalam uh, perintah sistem. Kemudian memecah tugas dan melakukan penelusuran struktur graf AST repositor untuk merumuskan draft awal kode. Nah, ini yang nantinya akan menjadi uh, menjadi dasar dari case based reasoning. Jadi ketika nantinya terjadi error atau terjadi sesuatu pada saat proses generation, dia bisa kembali retrieve dia punya ingatan atau dia punya proses generate sudah sejauh apa perbedaannya dengan draft awal kode tadi atau case uh, base case-nya begitu. Metacognitive filter, lapisan evaluasi kritis di mana model meninjau rasionalitas sintaksis draft awal guna mendeteksi anomali sebelum kompilasi. Dan ini case-based reasoning self-correction jika terdeteksi adanya error atau mungkin uh, kesalahan, sistem mencari present dan bug serupa dengan case library mengadaptasi perbaikan 4R dan memvalidasi output final. Penggunaan agentic RAG secara signifikan mengurangi API knowledge conflict 30% dan mekanisme self-correction berbasis CBR. Nah, ini bisa meningkatkan kebenaran fungsionalitas. Ini ada rumusnya sudah di laporan saya, minimal 20% melalui validasi kasus suksesnya. Ini adalah hipotesis dari penelitian saya. Kemudian metodologi saya menggunakan pendekatan kuantitatif, lebih spesifiknya kuantitatif eksperimental berbasis simulasi komputasional. Kemudian desain dan skenario eksperimen, dataset dan lingkungan. Dataset utama itu SW Bench, itu namanya benchmark, berisi ribuan isu dari Python, uh, isu Python atau bahasa pemrograman Python dari repo GitHub. Kemudian environment untuk testing itu rencananya akan diadakan di dalam kontainer terisolasi atau sandbox virtual machine mungkin untuk menjamin keamanan saat modul melakukan kompilasi kode otonom. Skenario baseline. Nah, model A LLM natif zero shot tanpa konteks luar. Nah, ini artinya tanpa menggunakan dalam artian tools. Jadi hanya konteks atau pengetahuan yang dia miliki pada saat proses training. Nah, yang model kedua ini sudah mulai diimplementasikan RAG standar seperti pencarian vektor BM25 atau DENS. Kemudian model ketiga sudah mengimplementasikan agentic RAG. Itu kita akan melakukan studi ablasi, kemudian tapi tanpa memori dari case-based reasoning. Dan model yang terakhir itu sistem yang sudah disempurnakan, itu ada agentic RAG, metacognition, dan case-based reasoning loop. Instrumen dan metrik evaluasi itu yang pertama functional correctness, seberapa besar presentasi probabilitas kode lulus 100% unit testing. Kemudian hallucination rate, kemudian code BLEU atau edit distance, dan correction efficiency.
Kemudian jadwal pelaksanaan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat ini lebih ke jadwal pelaksanaan secara apa? Secara praktik. Jadi rencananya pada bulan keempat nantinya saya tinggal melakukan analisis komputasional atau pemetaan hipotesis dan penyusunan draft publikasi akhir. Kemudian itu saja. Terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, eh, saya persilakan. Baik, penjelasan tadi cukup bagus dari Saudara Mirul. Saya ada satu pertanyaan terkait penjelasan tadi, yakni Anda kan mengusulkan penggunaan cache-based reasoning atau CBR sebagai Ya, memori persisten atau ground truth untuk mengatasi kelemahan self-correction murni. Namun, secara kritis, apa risiko terbesar dari mekanisme CBR ini jika diterapkan pada repositori kode dunia nyata yang terus berkembang? Dan bagaimana hal tersebut bisa memicu jenis halusinasi terbaru? oke. Terima kasih, Saudara Brian, pertanyaannya. Jadi kurang lebih saya mau coba ulangi. Kurang lebih pertanyaannya eh, kira-kira apa masalah yang mungkin akan terjadi ketika case-based reasoning itu diimplementasikan ke dalam code base yang terus berkembang atau dalam artian ada kemungkinan di mana halusinasi ini terpicu bukan karena LLM atau AI itu tidak mengetahui konteks dari code base, tetapi dia eh, terlalu banyak menyimpan konteks dari code base bahkan dari codingan yang sudah tidak ada di dalam repository tersebut. Kurang lebih begitu pertanyaannya. Iya, benar-benar. Oke. Jadi resikonya sudah jelas karena retrieval augmented generation itu sebenarnya jika dikaitkan dengan base case reasoning atau case based reasoning, kita harus bisa memetakan sampai di mana thresholdingnya, sampai mana batasan yang bisa di retrieve atau eh, apa di diambil atau dilihat oleh sebuah large language model ketika dia ingin mengambil konteks dari suatu repository. Threshold ini seperti yang kita tahu merupakan ambang batas. Jadi ketika kita tidak mengimplementasikan yang namanya thresholding, LLM akan memiliki atau apa ya? Atau akan memiliki terlalu banyak pengetahuan atau bisa dibilang kalau dalam istilah training itu overfitting, meskipun data yang kita maksud ini merupakan data eksternal atau data yang disimpan di dalam vektor, bukan yang merupakan hasil pelatihan atau training, tetapi tetap saja kita harus bisa mengimplementasikan yang namanya thresholding supaya halusinasi yang terjadi karena pengetahuan lama yang sudah yang sudah tidak ada di dalam codingan itu tetap diiterasi pada saat proses looping self correction menggunakan atau dengan data dari si case based reasoning tadi. Jadi implementasi thresholdingnya bagaimana? Nah, itu yang mungkin uh, nanti ketika penelitian akan saya masukkan ke dalam temuan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Eh, saya ingin bertanya pada berita terbaru-baru ini, yaitu suatu model mengalami eh, kesalahan fatal, yaitu tadi yang sudah dibilang seperti eh, menghapus ya semua database dari Ya, betul. apa produksinya. Production. Ya. Untuk memitigasi hal tersebut, apakah dibahas dalam proposalnya Anda? Oke. Atau apakah ada penelitian sebelumnya yang terjadi eh bagaimana ya? Apakah ada penelitian sebelumnya yang eh, sudah terjadi atau apa ya? Hal serupa terjadi begitu. Ya. Oke, itu saja.
Oke, terima kasih. Eh, jadi pertanyaannya dari penelitian yang mungkin kalau tolong dikoreksi kalau salah. Dari penelitian yang saya masukkan atau yang saya sitasi di dalam laporan atau mungkin paper saya, apakah ada saya memention penelitian yang sebelumnya sudah membahas kalau kasus ini mungkin atau bahkan meneliti kasus yang sudah terjadi. Kira-kira begitu, saudara Nakita? Oke, jadi dari penelitian saya, nah ini adalah state of the art utama atau kesenjangan. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa state of the art yang saya tampilkan di sini adalah state of the art yang merupakan eh, apa referensi utama pada saat saya membuat eh, laporan. Nah, kemudian yang saya mungkin cukup akan menjawab pertanyaan dari saudara Nakit itu ada dari penelitian Zhou et al. 2024 itu dia membahas pada evaluasi retrieval text tanpa koreksi post generation persistent. Nah, apa maksudnya? Ketika AI atau mungkin ketika penelitian ini membahas tentang eh, pendekatan metakognitif RAG, ada gap di situ, ada kesenjangan bahwa dia hanya fokus kepada evaluasi retrieval text atau yang bisa kita sebut tadi dengan self correction sendiri atau loop yang hanya mengandalkan pengetahuannya sendiri. Bisa diasumsikan bahwa AI ini hanya menjadi hakim terhadap apa yang dia lakukan sendiri tanpa ada tanpa ada koreksi post generation persistent di mana AI terlebih dahulu mengkonfirmasi eh, tahapan atau mungkin hal yang akan dieksekusi yang akan dia lakukan itu berdasarkan eh, case base-nya. Bisa kita lihat di sini. Eh, nah, ketika penelitian tadi itu membahas tentang metakognitif, dia tidak membahas bagian yang kedua ini, yang bagian yang saya sampaikan di PPT ini cukup kritis, lapisan evaluasi kritis di mana model meninjau rasionalitas sintaksis draft awal guna mendeteksi anomali sebelum melakukan uh, komputasi. Pun dengan yang ketiga itu jika terdeteksi error atau mungkin terdeteksi hal yang seharusnya dia tidak lakukan, sistem mencari resonant bug serupa di case library mendatasi perbaikan 4R dan memvalidasi output final. Jadi sebelum dia menerima mengeksekusi query, penelusuran dari repository itu untuk merumuskan kode awal. Nah, kenapa itu penting? Supaya dia mengetahui konteks dari repository ini apakah sudah production atau masih dalam debugging atau bahkan ketika dia mau mengakses hal-hal seperti database dan lain-lain, jika tidak jika hanya berfokus pada evaluasi retrieval text tanpa ada koreksi atau bahkan human in the loop-nya, nah itu bisa menyebabkan kesalahan seperti yang kita lihat kemarin. Ini dia kelemahan self correction murni. LLM yang mengevaluasi dirinya sendiri rentan terhadap confirmation bias tanpa adanya memori persistent dari masa lalu atau bahkan human in the loop. Begitu. Terima kasih. Waduh. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Berarti dari tim penguji sudah cukup aman untuk Oke. pertanyaan. Mungkin bisa dilanjutkan untuk penutupan dari pemaparan dari metode penelitian Anda. Oke, terima kasih atas pertanyaannya para penguji. Eh, Jika ada yang ingin dikoreksi, silahkan hubungi saya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.